Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oka Srendra Widi dengan NIM 2404110109. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS basis data 2. Langsung saja kita masuk untuk soal pertama atau kasus yang pertama, yaitu di sini marketplace ini ingin mengetahui user mana yang paling aktif belanja. Lalu untuk tugasnya yang pertama menambahkan nama user dan total transaksinya. Yang kedua yaitu hanya user dengan transaksi yang lebih dari rata-rata semua user, terus menggunakan join subquery. Langsung kita masuk ke database-nya. Langsung saja kita masuk sini. Di sini kita masuk ke database kita. Kita akan membuat yang pertama. Kita select di sini P sebagai nama lengkap. Itu sebagai kita beri nama user. Terus kita count itu PS ID-nya, ID pesanannya. Itu sebagai total transaksi dari pelanggan. Join. Kita menggunakan join di sini. Terbawah aja lah ya, biar nggak panjang-panjang banget. Join pesanan PS itu di on PID pelanggannya itu sama dengan PS ID pelanggan. Oke, setelah itu kita tinggal langsung group by di sini. Group by PID-nya, ID pelanggannya itu P nama lengkap having account, kita account, lalu PS, kita PS lagi, kita PS ID pesanannya itu lebih dari, terus kita buat di sini kita buat untuk subquery-nya. Jadi di sini kita membuat subquery untuk mencari dari mana rata-rata dari transaksi semua usernya. Kita pertama gunakan select, kita pakai average jumlah dari jumlah transaksinya itu transaksi yang dari select count ID ke sana kita beri sebagai jumlah transaksi. Oke lah.
Terus dari pesanan itu, from pesanan, dari tabel pesanan kita grup lagi, grup by atau kelompokkan lagi grup by berdasarkan ID pelanggannya. Dulu langsung kita ibarat beri nama rata-rata transaksi. Nah, kita tutup dulu untuk yang kurung yang pertama. Terus kita di sini tinggal order by total transaksi. Terus kita descending atau urutkan dari yang dari bawah lah. Udah, kita coba jalankan di sini. Kepencet. Nah, sini kan muncul. Jadi di sini nama usernya dan total transaksi. Ini kan tampilan nama user dan total transaksi. Terus hanya user dengan transaksi dan lebih dari rata-rata. Nah, ini muncul. Jadi semua nama-nama yang memenuhi dari syarat-syarat tersebut. Dan di sini kita menggunakan join tadi, kita join. Nah, joinnya kita gunakan di sini p join pesanan PS on. Jadi PID pelanggan itu sebagai PS ID pelanggan. Terus kita grup by berdasarkan ID pelanggannya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, yaitu kita di sini membuat menghitung total belanja user dan diskon otomatis. Jadi di sini kita membuat store prosedur dengan inputan berupa ID user dengan outputnya yaitu total belanja, diskon, dan total akhir. Di sini untuk aturannya, di sini hanya contoh. Di sini saya menggunakan aturan, saya ingin menggunakan aturan jika pembelian itu lebih dari 15 juta, maka akan didiskon 10%. Dan jika pembeliannya itu kurang dari 15 juta, tidak akan diberikan diskon. Kita masuk untuk perintah SQL-nya. Pertama kita akan membuat yang namanya prosedur. Yang namanya prosedur, kita akan menggunakannya atau membuatnya lewat SQL saja sih. Pertama kita buat delimiternya dulu. Di limiter langsung gitu. Setelah buat kita langsung kita create di sini, create prosedurnya itu kita beri nama SP hitung belanja dan diskon. Setelah itu jangan lupa untuk ditutup. Tutup. Kita beri kurung dulu. Di sini kita buat input ID user. Kita beri integer di sini. Jangan lupa untuk ditutup kurungnya. Nah, nanti kita mulai masuk dalam pembuatan prosedurnya. Begin. Terus kita deklarasi dulu untuk variabel penampungnya. Pertama kita declare dulu untuk fee total belanjanya. Jadi kita di sini membuat kayak variabel penampung. Jadi untuk variabel untuk menyimpan nilainya. Kita pakai tipe data desimal.
desimal decimal. Nah, 15 2 ya. Jangan lupa ditutup pakai titik koma, terus kita declare lagi, declare untuk apa ya, kita nyimpan untuk diskonnya dulu, kita pakai desimal lagi, sama ini kita copy aja lah ya biar lebih gampang. Nah, sini kita kan menggunakan sama di sini, kita declare lagi, declare, kita beri nama V yang ketiga itu V total. Jadi kita total akhirnya setelah di total belanja dikurangi diskon. Nah, ini sini kita akan menyimpan nilainya di sini. Udah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam, setelah di declare semua, kita akan masuk untuk membuat perhitungan total belanja dulu. Oke. Kita select dari Oke. Terus kita sum atau jumlahkan total belanjanya. Total belanja. Total belanja. Total harga barang. Total harga barang. Sini 0. Kita jangan lupa tutup di sini. Terus kita simpan di total V total barang. Oke, V-nya kecil ya. V total belanja. Nah, sini. Jadi nanti sejumlah dari keseluruhan total harga ini akan disimpan di total belanja. Oke. Selanjutnya kita akan buat aturan diskonnya. Untuk membuat aturan diskonnya kita menggunakan kondisi if, else, and if. Kita buat pertama yaitu di sini if V totalnya itu, total belanjanya itu lebih dari atau sama dengan 15 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka set V diskonnya itu sama dengan V totalnya. V total itu dikurangi dikali dengan 0,10 atau 10%. Nah, anggap ini 0,10 sama dengan 10%. Jadi bebas ini bisa 15, bisa 14. Setelah itu kita tutup. Oh ya. Tadi setelah itu kita simpan. Kita buat kondisi yang kedua yaitu else. Else ini di mana kondisi yang if tadi itu tidak memenuhi. Jadi sini kita buat else. Di sini else, bentar. Ini yang tadi ini sepertinya kurang. Di sini kita belum membuat di sini from. Kita belum ngambil dari
Kalau cuma tadi itu kita nggak tahu, kita ngambilnya dari nilai total harganya itu ngambil dari mana. Jadi kita ambil dari tabel pesanan. Selanjutnya kita menggunakan untuk pengambilan, nah kita menggunakan berdasarkan ID pelanggannya, yaitu yang mau kita input. Jadi di sini kita input ID user. Jangan lupa ditutup. Terus kondisi else-nya kita buat di sini set diskonnya itu kita set fee diskonnya kita buat menjadi sama dengan 0. Terus kita buat if di sini. Nah, udah. Selanjutnya kita buat perhitungan akhirnya atau hitung total akhir setelah diskon. Jadi yang itu tinggal di set set fee total akhirnya itu sama dengan fee total belanja dikurangi fee diskon. Nah, sudah. Terus kita akan buat output yang kita mau hasilkan. Misalnya di sini kita disuruh membuat 3 output, yaitu di sini total belanja, diskon, dan total akhir. Jadi kita tinggal select fee total belanja, kita gini aja. Itu kita ibaratkan sebagai total belanja. Lalu fee diskonnya itu sebagai diskon. Lalu fee total akhirnya sebagai total akhir. Jangan lupa, sudah tinggal kita tutup dengan N. Jangan lupa, saya itu kita buat delimiter penutupnya. Oke, kita tadi sudah buat delimiter. Delimiter. From pesanan at 9 pesanan. Oh, ini kita lupa. Set fee total as fee diskon total at line 13.
Oke, tadi ternyata saya cek ada kekurangan atau lupa di bagian titik komanya tadi. Langsung kita jalankan coba di sini. Nah, di sini eh, prosedurnya berhasil berjalan. Nah, itu prosedur hitung belanja dan diskon. Jadi di sini untuk mengeceknya atau mengecek prosedurnya sudah berjalan benar atau tidak, kita di sini buka SQL, lalu kita jalankan perintah call ASP. Itu kita beri nama hitung belanja dan diskon. Nah, di sini kita buat kurung. Nah, di sini dalam kurung kita mengisi dengan ID pelanggan yang kita mau. Sama kita menggunakan ID pelanggan nomor 3 atau ID pelanggannya. Nah, pelanggan. Nah, di sini ID pelanggan ketiga kan Cahyo di sini. Kita mau nih cek nih Cahyo ini berapa. Oke, kita cek. Nah, di sini totalnya Cahyo itu ada segini belanjanya. Setelah di diskon, diskonnya itu segini banyak. Lalu setelah diskon itu total akhir yang harus bayar itu harus segini. Maaf di sini karena uh, data saya itu pembelanjanya kebanyakan lebih dari di atas 200 sampai 300 juta lebih. Maka di sini saya untuk membuat perbandingan antara uh, apa namanya diskonnya itu berjalan atau tidak, saya membuat data baru di sini yaitu untuk Budi Santo. Kita cek nih Budi Santo kan tadi 3 sudah berjalan nih yang punyanya si Cahyo. Kita buat si Budi Santo ini atau kita pakai Budi Santo berapa 888. Oke sini 888 kita jalankan di sini. Nah karena pembelanjaan dari Budi Santo itu kurang dari 12 juta sedangkan yang di ini kan apa namanya. Nah kan yang di prosedur kita kan di sini diminta untuk jika diskon yang aktif itu harus belanjanya itu lebih dari 15 juta atau sama dengan 15 juta. Sedangkan Budi Santo di sini belanjanya kurang dari 15 juta atau lebih tepatnya 12 juta. Jadi dia tidak diberikan diskon sama sekali. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 yaitu kita di sini membuat kasus yaitu setiap perubahan data produk harus tercatat tugas. Yang pertama yaitu kita membuat tabel audit log. Terus membuat trigger, insert, update, dan delete. Terus yang ketiga kita bisa simpan data lama dan atau menyimpan data lama dan data baru. Oke, di sini kita masuk. Di sini kita akan membuat yang pertama itu untuk tabel audit log. Di sini saya langsung saja. Nah, di sini tinggal saya menjelaskan di sini. Eh, bentar. Errornya di oh, salah, maaf. Nah, sini juga. Dulu kita tinggalkan. Nah, di sini untuk Nah, di sini tabel auditnya sudah terbuat di sini. Kita tinggal selanjutnya kita membuat trigger. Dari triggernya kita mulai seperti biasa buat delimiternya dulu. Delimiternya dulu seperti biasa. Terus kita create trigger. Di sini kita beri nama after insert product. Sini after insert on
product master. Jadi kita di sini menggunakan tabel product master untuk setiap row-nya itu. Terus kita begin. Sini kita lakukan insert. Insert into audit log. Audit log itu nama tabel jenis, terus tabel jenis dan apa ya, jenis operasi log. Jenis operasi waktu perubahan lalu sama old value dan new value. Old value new value, new value, new value. Selanjutnya kita tutup. Kita isi di sini sama product master. Value-nya kita beri nama value-nya kita isi, maksudnya pertama product master untuk nama tabelnya, terus perintahnya itu atau jenis operasinya itu berupa insert. Sinyal 0. JSON objeknya itu kita pakai sini, kita tutup dulu atau kita beri kurung dulu, yaitu ID product, lalu ini berupa string ID product, dan di sini new ID product lalu nama produknya produk, tidak terlalu bawah saja di sini new maaf, ini harusnya koma dulu baru. New nama produk baru kita kurung. Sebenarnya kita stop ini aja ya, baru kita tutup. Bentar, kita tutup. Sini kita tutup, jangan lupa titik komanya. Nah, di sini kita langsung di end saja di sini.
and delimiter. Terus ini kita akan membuat trigger untuk trigger update-nya. Delimiter. Kita buat dulu delimiternya. Untuk yang update, kita create trigger. Kita beri nama after update product. Nah, kita masuk ke ininya, yaitu dengan perintah after update on product master for each row. Kita bikin insert into, kita simpan ke audit log. Nama tabel, jenis operasi, sama kayak ini. Kita tinggal simpan kita ya, value-nya itu kita isi dengan kita pakai yang ini, sama ini juga sama. Product master insert now. Insertnya kita ubah menjadi update. Nah, cuma now JSON now. Sini nolnya kita hapus. Now JSON object ID product. Di sini old ID product. Nama di sini nama produk. Terus kita pakai di sini old nama produk. Kita tambahin koma. Terus kita tinggal nambahin di sini lagi JSON. Nah, ini sama ini. Kita gini aja lah. Nah, kita di sini membuat dua yang sama, yaitu udah mirip-mirip lah. Tinggal ubah sedikit. Now object, now JSON ID project. Nah, di sini kita ganti menjadi new. Dan di sini kita ubah juga menjadi new. Tutup. Baru kita add. Kita tutup delimiter.
Oke. Terus kita akan buat trigger yang ketiga atau yang terakhir, yaitu trigger delete. Di sini kita buat delimiternya dulu. Eh, kita create trigger uh, trg after delete itu after delete on product master for each row nya itu. Terus kita bikin saja, kok bikin, lalu kita di sini tinggal buat insert. Kita insert ke dalam audit log, sama ini seperti yang ini. Udah. Selanjutnya untuk value-nya kita sama juga. Ini mirip-mirip lah, nanti kita untuk value-nya tabel jenis operasi turunan jadi ininya value-nya kita tinggal product master. Nah, insert kita ubah menjadi delete 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 now. Lalu kita hapus JSON object ID product, benar. Terus ini kita ubah ke old product, sudah benar. Kita ini ubah ke old lagi, old. Dan yang terakhir yaitu adalah null. Jadi sini null. Sini null. Oke. Nah, sebelum ini ada. Oke, sudah. Ini kita tinggal tutup di sini n, terus n delimiter udah. Lalu kita langsung jalankan, kita coba jalankan. Nah, kita lihat apakah triggernya sudah berjalan atau tidak. Trigger. Nah, di sini sudah ada 3 trigger: after delete, after insert, dan after update. Untuk tabelnya kita menggunakan tabel dari product master. Nah, untuk mengeceknya itu menggunakan bisa kita buat insert dulu ya. Kita buat insert dulu. Kita akan melakukan insert ke dalam apa namanya? Product master. Kita insert into product master, itu kita ini dulu, tulis dulu ID merek, ID kategori, terus namanya, nama produknya, terus deskripsinya, lalu spesifikasi aja tadi, apa aja dari deskripsi, dan is active. Udah.
is active, is active. Coba kita tutup. Nah, untuk value-nya kita akan beri value kita lupa value-nya, kita beri satu terus di sini kita beri nama apa ya, produk master atau produk uji coba gitu, produk uji coba ya. Terus kita tutup. Terus selanjutnya spesifikasinya kita kosongin aja. Terus apa namanya, disaktifnya kita terus ini tes. Terus untuk JSON-nya kita kosongin, atau bisa dengan pakai yang kurung ini. Nah, ya boleh tutup juga. Lalu satu di sini. Oke, jangan lupa ditutup kurungnya. Titik pemain jangan lupa. Kita coba jalankan apakah berhasil. Coba headline wave. Oh, line one. ID merek, ID kategori, nama produk, deskripsi, specification is active. Spesifikasi JSON. Oh, no. Bisa. Field ID log doesn't have default value. satu atau coba di sini. Kita coba, tadi sepertinya ada error di bagian komanya. Kita coba field ID log doesn't have default value. Tadi setelah saya coba ternyata ada masalah di bagian tabelnya, sudah saya benarkan. Jadi di sini kita tinggal coba jalankan di sini. Nah, di sini berjalan. Sudah kita cek apakah dia masuk ke dalam audit log atau tidak. Nah, di sini masuk audit log, yaitu berupa insert jam segini, dan ini value-nya itu ini. Oke. Selanjutnya kita coba lagi untuk yang perintah apa namanya, update, itu dengan update dari produk master. Terus kita set nama produknya itu sama dengan produk uji coba berubah. Oke, sudah. Coba berubah, sudah. Nah,
Setelah itu kita where nama produk itu sama dengan produk uji coba trigger coba jalankan 6 kolom nama typo kolom count doesn't match value as true 1 update produk master set nama produk uji coba nama uji coba berubah kolom count terus ini where nama produknya itu sama dengan produk uji coba trigger oke sini kita menggunakan tadi kita menggunakan huruf kapital uji coba kita coba dulu di sini saya sudah coba perbaiki, kita coba di sini. Nah, sudah bisa dijalankan atau tidak? Nah, di sini untuk perintah update-nya itu sudah jalan, kita coba cek di dalam kita menggunakan perintah apa ya? Di update. Seharusnya sudah ketahuan di update kan. Terusnya muncul di sini. Coba kita buat mungkin terjadi semacam bug. Coba. Udah. Terus kita tadi kan yang awalnya namanya kan kita coba di mana? Di produk master. Nah, di sini. Jadi di sini ada produk master. Ini untuk mau tes insertnya berubah. Oke, berhasil. Oh ya, terus untuk perintah delete-nya gampang. Kalau delete itu hanya simpan di sini kita buat pertama delete produk master. Di mana? Nama produk itu sama dengan tadi kita beri nama produk project uji coba berubah. Sudah, kita tinggal tutup terus kita terus kita coba jalankan. Do you want delete produk from product nama produk ya. Nah, di sini kita coba cek apakah sudah terhapus. Nah, di sini sudah terhapus. Kita cek. Nah, di sini delete. Kita sudah delete semuanya. Oke. Setelah itu kita masuk ke data cek dulu. Simpan data lama dan simpan data baru. Udah.
Jadi untuk nomor 3 kita sudah selesai, kita langsung masuk ke tugas 4 yaitu kasus sistem perpustakaan digital. Jadi di sini kita disuruh membuat desain database baru yaitu yang berisi tabel buku, peminjaman, user, dan kategori. Terus untuk kita membuat query untuk bisa apa namanya mencari di mana buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Nah, di sini kita buat, berarti kita akan membuat tabel baru, database baru. Nah, di sini kita akan membuat database baru yang kita beri nama, apa? Kita beri nama buku-buku, ya. Toko buku. Nah, nanti di toko buku ini akan berisi dengan uh, 4 ini 4 apa namanya 4 tabel ini. Oke. Nah, di sini saya sudah lakukan untuk pembuatan tabel-tabelnya. Nah, untuk ID kategori, nama kategori, dan seterusnya. Tinggal jalankan saja. Kita cek apakah strukturnya sudah terbentuk. Nah, ini strukturnya sudah terbentuk. Jadi ada buku, kategori, pinjaman, dan user perpustakaan atau perpus. Tahu aja kalau gitu kita passion, ini database, perpus, takaan. Yep. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertama, kita isi dulu dengan data untuk setiap tabelnya. Bentar, saya tadi sudah menyiapkan data dummy-nya. Nah, ini untuk datanya tadi saya sudah menyiapkan. Datanya ini sudah kita buat, tinggal kita jalankan saja. Setelah itu kita cek apakah datanya itu sudah masuk. Kita cek ini kita sudah tidak butuh database ini. Dan kita belum kita restart. Nah, perpustakaan. Gunawan. Nah, perpustakaan kita cek. Tidak ada yang masuk. Saya cek dulu. Oke, di sini database-nya sudah saya benarkan. Jadi datanya sudah masuk semua, data dummy-nya atau datanya. Jadi di sini untuk bukunya, kategorinya, lalu untuk peminjamannya, yaitu ID pinjaman, lalu untuk user purpose-nya. Di Budi, ini dan segala macam. Oke. Selanjutnya untuk pengecekan atau query untuk yang buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Itu dengan cara kita masuk ke SQL, lalu kita buat perintah di sini select dari buku nama fishing B, judul buku, koma, count, PID dari peminjaman atau ID peminjaman, lalu tutup, kita ibaratkan sebagai S total dipinjam. Kita buka dulu datanya. Nah, buat perbandingan. Jadi setelah itu kita buat di sini from buku join. Kita buat perintah join di sini.
peminjaman on in ID buku. Kita ambil dari ID buku, yaitu sama dengan P ID buku. Oke. Selanjutnya, terus kita di mana? Kondisi di mana? Kalau tanggalnya itu, kan tadi ada syaratnya di sini, yaitu yang sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Oke. Tanggalnya itu lebih dari atau sama dengan date, sama dengan date sub date. Kita menggunakan query date. Di sini date date itu kita kosongin di sini, koma, intervalnya itu interval selama 1 bulan. M T. Terus kita tutup. Terus kita tinggal di sini group by B ID buku dan ID judul buku. Terus kita grup lagi, group by total dipinjam, group by total dipinjam. Ya udah benar. Terus kita descend. Nah, setelah itu kita beri limit, yaitu 1. Limit itu sama dengan, atau limit 1 gitu aja. Nah, itu apa ya? Near group by. Group by. Salah. Dan kita tinggal ini ordered by. Nah, kita coba jalankan. Setelah berhasil, function system perpustakaan digital count doesn't exist. Check the function name, parsing, and registration section in reference manual. Bentar. Ini saya sudah coba ini, bakal berhasil. Nah, di sini akan muncul tuh. Jadi sini judul bukunya belajar SQL untuk pemula, terus total yang pinjam adalah 4. Di sini buku yang paling sering dipinjam 1 bulan. Itu adalah buku ini, total dipinjamnya 1 bulan. Nah, pasti setelah dicek di peminjaman, kita coba sort by ID user aja di sini. Ascending. 1 itu ada 4. Sedang buku belajar SQL itu sebentar. ID, kita pakai ID buku aja. Ini berdasarkan ID buku. Berarti pakai ID buku. Nah, di sini kita cek dulu tuh. Di buku belajar SQL manual itu adalah 5. Ya, kita cek. Di peminjaman 5 itu sudah benar. 5 ID buku 5. Nah, 5 itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, tanggalnya kita cek 1 bulan terakhir dari sekarang. Nah, tanggalnya itu adalah bulan ini sama akhir dari bulan tahun lalu. Kenapa yang pada ID buku 1 atau buku pertama itu tidak masuk? Karena tanggal pinjamannya itu lebih dari 1 bulan yang lalu. Di sini kan tanggal bulan Februari, di sini bulan Maret tapi awal, di sini bulan Januari, di sini bulan Maret awal, di sini bulan Februari akhir.
Jadi tidak termasuk dalam 1 bulan terakhir. Jadi masuk dalam 1 bulan terakhir dan terbanyak itu adalah ID buku 5 atau yang berjudul Belajar SQL untuk Pemula. Jadi sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.